Halo semuanya, izin mengenalkan diri. Nama saya Gindi Saza Pratiwi dengan NIM 124350001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian degradasi asam amino. Degradasi asam amino adalah proses pemecahan asam amino menjadi komponen yang dapat digunakan tubuh untuk energi ataupun dibuang kalau tubuh itu tidak memerlukannya lagi. Nah, proses ini itu terjadi ketika tubuh memiliki kelebihan asam amino atau tubuh mengalami kekurangan energi dari sumber lain, contohnya seperti karbohidrat ataupun lemak, sehingga tubuh tuh mengambil sumber cadangan energi lain dari asam amino tersebut. Lalu ada tujuan degradasi asam amino. Nah, tujuannya itu ada beberapa. Yang pertama itu menghasilkan energi, lalu yang kedua itu mengubah asam amino menjadi glukosa atau lemak ataupun lainnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Lalu yang ketiga itu mengeluarkan kelebihan nitrogen dari dalam tubuh melalui siklus urea. Halo semua, perkenalkan nama saya Profi Dentia Natalia Sihaloho dengan NIM 124350013. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tahapan umum degradasi asam amino. Tahapan yang pertama adalah transaminasi, di mana gugus amino dipindahkan ke asam alfa-ketoglutarat supaya menjadi glutamat. Yang kedua, ada deaminasi oksidatif di mana gugus amino dilepas sebagai amonia, dan tahapan ketiga yaitu pembentukan urea di mana amonia tadi diubah menjadi urea untuk dibuang melalui urin. Halo semuanya, perkenalkan saya Sheila Anggreni dengan NIM 124350019. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi transminasi. Yang pertama itu ada katalis. Katalis adalah enzim aminotransferase atau AST atau ALT. Nah, yang kedua itu ada koenzim. Koenzim yaitu vitamin B6, piridoksal atau fosfat. Nah, fungsinya yaitu tukar gugus amino antar molekul dan menghasilkan asam amino baru. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang deaminasi oksidatif. Itu terjadi di mitokondria hati atau enzim glutamate dehidrogenase menghasilkan amonia NH3 dan NADH-NH3 bersifat toksik yang harus diubah menjadi urea. Perkenalkan, nama saya Simon Marcelino Setiawan dengan NIM 124350076. Siklus urea merupakan proses biokimia yang terjadi di hati, berfungsi untuk mengubah amonia menjadi urea. Amonia sendiri merupakan hasil samping dari metabolisme asam amino yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga perlu diubah menjadi bentuk yang tidak beracun, yaitu urea, agar dibuang melalui urin. Siklus ini memiliki beberapa tahapan utama. Pertama, senyawa ornitin bereaksi dengan amonia dan karbon dioksida membentuk sitrulin. Kemudian sitrulin bergabung dengan aspartat membentuk arginosusinat. Tahap selanjutnya, arginosusinat akan dipecah menjadi arginin dan fumarat. Langkah yang terakhir, arginin akan diuraikan oleh enzim arginase menjadi urea dan ornitin kembali terbentuk untuk memulai siklus baru. Dalam setiap tahap terdapat enzim yang berperan penting. Yang pertama, CPS1 yang berfungsi membentuk karbamosil fosfat dari amonia dan CO2. Kedua, OTC mengubah ornitin menjadi sitrulin. Yang ketiga, ASS1 yaitu membantu pembentukan arginosusinat. Kemudian yang keempat, ASL yaitu memecah arginosusinat menjadi arginin dan fumarat. Kemudian yang kelima ada ARG1, memecah arginin menjadi urea dan ornitin. Proses dan tahapan siklus urea. Proses ini terdiri dari beberapa tahap reaksi yang saling berhubungan. Yang pertama, amonia dan bikarbonat bereaksi membentuk karbamosil fosfat dengan bantuan enzim CPS1. Kemudian senyawa ini bergabung dengan ornitin membentuk sitrulin melalui enzim OTC. Selanjutnya, sitrulin bereaksi dengan aspartat membentuk arginosusinat dengan bantuan enzim AES1. Tahap berikutnya, enzim ASL memecah arginosusinat menjadi arginin dan fumarat.
Tahap terakhir, arginin diuraikan oleh enzim ARG1 menjadi urea dan orotin. Orotin ini akan kembali ke tahap awal untuk mengulangi siklus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam Putri Redana dengan NIM 124350079. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil akhir dari degradasi asam amino. Gugus amino sendiri diubah menjadi amonia atau NH3, lalu diubah menjadi urea melalui siklus urea. Kerangka karbon diubah menjadi pirufat, asetil-CoA, oksaloasetat, dan suksinil-CoA, dan lain-lain. Lalu, kerangka tersebut dapat digunakan untuk membentuk energi, glukosa, dan lemak. Lalu, seberapa pentingnya sih proses degradasi asam amino? Proses degradasi asam amino sendiri berfungsi untuk menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh, menghasilkan energi saat kekurangan glukosa, mendaur ulang karbon untuk membentuk senyawa baru, dan untuk membuang nitrogen racun dalam bentuk urea. Jawabannya adalah, degradasi asam amino adalah proses penguraian asam amino untuk menghasilkan energi dan menjaga keseimbangan nitrogen melalui transmisi, deaminasi, oksidatif, dan siklus urea. Amonia beracun diubah menjadi urea agar aman dibuang, sehingga membantu menjaga keseimbangan metabolik tubuh. Terima kasih.